Halo guys, kembali lagi pada video kami kali ini, di mana di video saat ini kami akan menjelaskan tentang weighted product atau WP. Nah, di mana di sini kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Janar Jayanti Angela Kuru dengan NIM 21024087, Febri Tabung Kais dengan NIM 22024042, Renaldi Rondonowo dengan NIM 22024104. Nah, kita lanjut pada pembahasan. Di sini metode weighted product atau WP merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria atau MCDM yang dikenal luas. Nah, menurut Basyait 2006, metode ini menghubungkan rating atribut dengan cara perkalian, di mana setiap rating atribut dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Nah, dengan demikian, setiap atribut yang memiliki bobot lebih tinggi akan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan hasil akhir. Dengan menggunakan metode WP, pengambil keputusan dapat lebih mudah mengidentifikasi alternatif terbaik berdasarkan kombinasi dari kriteria yang telah ditentukan. Nah, dalam hal ini menjadikan metode WP sebagai alat yang efektif untuk analisis keputusan di berbagai bidang termasuk manajemen, bisnis, dan teknis, dan bidang lainnya. Nah, kita lanjut. Nah, ini merupakan rumus dari metode weighted product, di mana SI sama dengan N sama dengan R, NJ sama dengan XIJ, WJ. Di mana di sini SI merupakan nilai preferensi untuk alternatif KI, kemudian XIJ adalah nilai dari kriteria KJ untuk alternatif KI. Kemudian I adalah indeks alternatif 1, 2 sampai M, dan J adalah indeks kriteria 1, 2 sampai N. Kemudian di sini WJ merupakan bobot dari kriteria KJ, di mana sigma WJ sama dengan 1. WJ adalah pangkat bernilai positif untuk atribut keuntungan dan bernilai negatif untuk atribut biaya. Bobot ini mencerminkan beberapa penting kriteria tersebut dalam pengambilan keputusan. Nah, lanjut. Ini merupakan preferensi tiap alternatif, di mana VI sama dengan RNJ sama dengan 1, XIWJ per RNJ sama dengan 1, XJ dikali WJ, di mana I merupakan 1, 2, dan 3. Nah, ini merupakan proses untuk perhitungan, di mana yang pertama kita memastikan bobot dan kriteria yang ada, kemudian melakukan pembobotan, di mana sigma WJ sama dengan 1, kemudian menentukan nilai vektor atau S, dan yang terakhir menentukan nilai vektor dengan preferensi atau FI atau VI. Soal kita akan memilih restoran yang terbaik dari 3 restoran. Mungkin restoran, ambil restoran, pikir restoran. Dalam memilih restoran, terdapat beberapa kriteria kualitas makanan C1, harga makanan C2, pelayanan C3, suasana C4, dan jarak C5. Mungkin restoran C1 42, C2 66, C3 60, C4 75, C5 2 35. Ambil restoran C1 50, C2 90, C3 74, C4 60, C5 1.421. Pikir restoran C1 63, C2 91, C3 65, C4 80, C5 2.585. Tabel restoran, nama restoran, kunci restoran, C1 kualitas makanan 42, harga makanan 66.000, C3 pelayanan 60, suasana 75, C5 jarak 2.355. Ambil restoran, kualitas makanan 50, harga makanan 90, pelayanan 72, suasana 60, jarak 1.421. Itu restoran 63, harga makanan 91, pelayanan 65, suasana 80, jarak 2.585.
Tahap pertama, menuntut bobot. Bobot preferensi biasa 1, 2, 3, 4, 5, bergantung parameter yang ada. 5 sangat baik, 4 cukup, 4 baik, 3 cukup, 1 buruk. W sama dengan C1, C2, C3, C4, C5. W sama dengan 5, 3, 4, 4, 2. Kualitas makanan W1 sama dengan 5, harga makanan W2 sama dengan 3, pelayanan W3 sama dengan 4, suasana W4 sama dengan 4, jarak W5 sama dengan 2. Yang kedua, kategorikan kriteria yang ada. A. Kriteria C1, C3, C4 adalah keuntungan. B. C2, C5 adalah kerugian atau nilai buruk. Nah, baik, saya lanjutkan untuk tahap yang kedua, di mana untuk kita normalisasi bobot dengan rumus WJ sama dengan WJ per sigma WJ, di mana W sama dengan 5 ditambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 2, hasilnya adalah 18, di mana untuk W1 sama dengan 5 per 18 sama dengan 0,28, kemudian W2 sama dengan 3 per 18 sama dengan minus 0,17, kemudian W3 sama dengan 4 per 18 sama dengan 0,22, kemudian W4 sama dengan 4 per 18 sama dengan 0,22, W5 sama dengan 2 per 18 sama dengan minus 0,11. Nah, kemudian selanjutnya untuk tahap ketiga kita menentukan nilai vektor S, di mana dapat dihitung dengan formula SI sama dengan perkalian dari J sama dengan 1 sampai N dari XIJ pangkat WI. Nah, sehingga masing-masing kriteria memiliki nilai sebagai berikut, yaitu C1 sama dengan 42, C2 sama dengan 66, C3 60, C4 75, C5 2,355. Sehingga didapat S1 sama dengan 42 pangkat 0,28 kali 66 pangkat 0,17 kali 60 pangkat 0,22 dikali 75 pangkat 0,22 dikali 2,355 pangkat minus 0,11. Jadi hasil yang didapatkan yaitu 1,1694323. Nah, selanjutnya untuk nilai vektor untuk S2 kurang lebih sama dengan S1 juga, rumusnya yaitu 50 pangkat 0,25 dikali 90 pangkat minus 0,17 dikali 72 pangkat 0,22 dikali 60 pangkat 0,22 dikali 1,421 pangkat minus 0,11. Hasilnya adalah 1,220425997. Kemudian untuk S3 yaitu 63 pangkat 0,25 dikali 91 pangkat minus 0,17 dikali 65 pangkat 0,22 dikali 80 pangkat 0,22 dikali 2,585 pangkat minus 0,11. Hasilnya adalah 1,266262785. Nah, kemudian untuk tahap yang terakhir atau yang keempat, untuk kita menentukan nilai vektor yang nanti akan digunakan menghitung preferensi, di mana untuk rumus preferensi sendiri yaitu VI sama dengan S1 per S1 tambah S2 tambah S3. Nah, F1 sama dengan 1,1694323 per 1,1694323 ditambah 1,220425997 ditambah 1,266262785 hingga hasil yang didapatkan adalah 0,320. Nah, untuk V2 yaitu 1,22042597 per 1,1694323 ditambah 1,22042597 ditambah 1,266262785 sehingga hasil yang didapatkan adalah 0,333819. Dan untuk vektor yang ketiga yaitu 1,266262785 per 1,1694323 ditambah 1,22042597 ditambah 1,2662622785 sehingga hasil yang didapatkan adalah 0,34656295. Nah, jadi untuk pemilihan restoran dengan nilai yang terbaik yaitu jatuh kepada restoran EPI atau restoran yang ketiga. Nah, baik, sekian penjelasan dan juga pembahasan mengenai weighted product dari kami kelompok 5. Sekian dan terima kasih.